Nama Ibu Rizky Ramadhani, Ibu dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu membantu kedua orang tua dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasikan bentuk pola irama. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, kalian dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Tahukah kalian apa itu makhluk hidup? Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Pernahkah kalian melihat hewan di samping? Ya, benar sekali. Itu adalah cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Coba kalian perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti, bukan? Nah, coba kalian perhatikan kembali tanda merah pendek dan merah panjang pada lagu Cicak di Dinding. Nah, jadi anak-anak, tanda titik merah itu artinya untuk menyanyikan nada yang pendek, sedangkan tanda strip panjang artinya untuk menyanyikan nada yang panjang. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar ikan. Nah, ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Persamaannya adalah cicak dan ikan sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Nah, contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas. Ikan mas sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Banyak bukan? Di sini ada yang tahu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Coba kalian perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Bilangan di bawah ini dibaca 1000. Coba kalian perhatikan lagi bilangan di bawah ini. Bilangan ini dibaca 1780. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak.
Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti gambar di atas yaitu ayam. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembang biakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah anak-anak, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Peternakan A, 3.000 butir telur. Peternakan B, 1.500 butir telur. Peternakan C, 3.500 butir telur. Peternakan D, 2.000 butir telur. Dan peternakan E, 2.500 butir telur. Dari peternakan di atas, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Dan peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah anak-anak, untuk menjawabnya kalian harus mengurutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Jadi, berdasarkan tabel, peternakan yang paling sedikit adalah peternakan B dengan jumlah 1.500 butir telur. Kemudian, peternakan D sebanyak 2.000 butir telur. Lalu kemudian, peternakan E sebanyak 2.500 butir telur. Kemudian lagi, peternakan A sebanyak 3.000 butir telur. Dan yang terakhir, peternakan C sebanyak 3.500 butir telur. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam yang sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi, hati-hati ya, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Manusia juga memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika ia disentuh. Itulah contoh peka terhadap rangsang. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mengerti. Dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan bersih, dan jangan lupa untuk menggunakan masker dan menghindari keramaian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.